Selamat datang di Jakarta Next Story. Episode kali ini, tempat-tempat horor di dunia. Kali ini balik lagi bareng gua Hanung Leonardo. Sama gua Fadil. Sama gua Agam. Kali ini kita bertiga doang nih. Beda seperti sebelum-sebelumnya. Trio. Trio. Bajunya sama-sama hitam semua lagi. Trio black. Cuman bedanya ada bedanya dari kita bertiga ya. Apa tuh? Ganteng. Waduh. Wow. Semua manusia itu diciptakan ganteng. Benar. Iya, Semua masih cipta tergantung ganteng. pembawaan dan Betul, tergantung sampai betul. ngeliatnya ya. Betul banget. Tapi biasanya sih orang ngeliat gua gak ganteng. Enggak juga kok. Kenapa tuh? Ganteng emang ganteng. Charming. Ganteng doang ya? Enggak, ganteng banget. Nah, di episode kali ini seperti tadi di awal gue nyampein, kita bakal bawain episode tentang tempat-tempat horor di dunia. Bener. Kan biasanya tuh kalau biasanya tempat-tempat yang terkenal tuh biasanya tempat-tempat wisata, tempat-tempat ibadah mungkin, tempat-tempat peninggalan sejarah. Nah, kali ini kita bakal bawain tempat-tempat horor di dunia. Sebenarnya semuanya horor sih. Apalagi rumah Makanya- makan. Pasti ada horornya aja. Nah, maksudnya di segala tempat tuh kan pasti ada penunggunya Oh, ya. betul. Ya, itu maksud betul. gua. Mungkin ya kita lebih spesifikasi ke tempat-tempat yang sangat mencekam. Mungkin bisa dibilang ini wisata horor ya. Wisata Wisata horor. Tapi gue bingung dah. Misalnya kalau tempat-tempat horor gitu tuh sebenarnya bisa nggak sih di apa ya Di endorse. bukan kayak dijadiin tempat wisata gitu. Bisa mungkin kan namanya. Kayak orang masuk tuh dikenain biaya buat uji nyali gitu. Menurut tuh bisa gak tuh? Bakal banyak pelanggan gak menurut lo? Pasti kan Harus di kerja tempat itu kan sama. ada yang jaga ya kan. Mm-mm. Nah, biasa tuh dipintain duit kali Ya kalau kayak ada, gitu ya kan. Ada kayak gitu. Di mana? Rumah hantu. Ya, kalau rumah hantu kan dia hantunya bohongan. Ini jadi emang bener-bener misalnya Kalau nggak rumah hantu bener. Kalau hantu bener. misalnya rumah yang udah kosong lama terus dibuka ekspos buat uji nyali gitu. Dipungut biaya gitu. Kira-kira banyak orang yang mau gak ya datang ke situ ya? Gua kira sih enggak sih kayaknya. Kenapa emang? Hancur Pak harga diri setannya Pak. Iya. Saya Benar. Dikomersilin Jadi ya? wisata, benar. Sedangkan uangnya nggak berlaku di dunia saya. Iya benar. Dianya enggak dapat untung. Iya benar ya. Suruh kerja paksa. Gak ada efeknya buat Nggak ada setan ya? Dia Suruh nggak kerja mau. paksa. Iya benar sih Nggak benar. mau. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan di episode kali ini, gue gak lupa untuk ngingetin untuk selalu subscribe ya. Pencet loncengnya biar kalau ada video-video atau updatean terbaru bisa langsung masuk ke notifikasi kalian. Bener banget. Nah, kali ini yang pertama kita bakal bahas tempat yang mana dulu nih? Mulai dari Agam atau sama Fadil? Ya, biasa. Lu terakhir ya? Gua terakhir. Dari gua aja kali ya? Oh, oke, Dari gua aja, oke. Lu udah gak sabar pengen cerita Oh, ya? enggak. Sangat sabar. Sabar banget gue orangnya. Oh gitu Gue ya? orang sabar banget gue. Nah, tempat kali ini, tempat pertama adalah pasti sih para penikmat tengah malam sih udah pernah tahu ya. Pasti. Kayak yang demen-demen. Enggak Pasti apa nggak juga nih jadinya nih? Ada yang enggak, ada yang tahu lah Makanya ya. kan kita bawakan supaya mungkin yang nggak tahu tuh bisa tahu jadi Betul. menambah wawasan. Tempat yang pertama yang bakal gue bawain adalah hutan Aokigahara yang ada di Jepang. Wow. Wibu pasti. Oh. Itu. Wibu. Hutan ya. Wibu, itu hutan Wibu. Enggak sih, lebih tepatnya hutan ini berada di dekat Gunung Fuji. Nah, jadi tuh ini kontras banget di Gunung Fuji kan biasanya tempat untuk wisata. Nah, sedangkan di kalau nggak sebelah barat dayanya itu terdapat hutan yang terkenal dengan tempat untuk bunuh diri massal. Oh. Jadi di hutan Aokigahara ini sebenarnya sih sampai sekarang tuh masih beberapa kali para kayak anak-anak kecil kemah tuh pramuka-pramuka gitu tuh sering ngadain perkemahan di hutan Aokigahara ini. Jadi tuh di dalamnya tuh kayak ada goa es abadi gitu deh. Waduh. Sebenarnya di balik keseraman hotel ini terdapat sesuatu yang indah. Cuma yang karena kita konten horor ya kan, Iya. yang kita expose Horornya horor. aja. Iya. Kalau Horornya yang aja. indah-indah sebenarnya bisa juga sih. Bisa. Soalnya kan ya namanya saya kan nggak pernah merasakan hal itu. Iya. Emang hubungan lo sama dia nggak indah? Waduh. Jangan Pak. Ini kalau misalnya diceritain Pak bisa jadi podcast sendiri saya Pak. Aduh iya. Fadil berbicara ya. Fadil Fadil berbicara. berbicara. Fadil monolog. Fadil Fadil monolog. Nah, hutan Aokigahara ini sebenarnya dulu kalau dari masa lalunya terkenal sebagai tempat pembuangan orang tua.
Jadi minuman-minuman orang Bukan. dibuang ke situ ya. Bukan Aduh, gue dong. baru nangkap sialan lu. Bukan Orang nocip dong. Bukan ya, bukan. Enggak ada Bukan. alkohol, enggak ada alkohol. Nggak Bukan ada, tokipan, nggak ada. bukan tokipan. Bukan tokipan, Bukan bukan tokipan. Sake. Sake, 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 bener. sake. Jadi itu- Udah. Sudah mulai Keluar. Iya. Gara-gara Jepang kali ya. Iya mungkin Nggak, aura nggak. wibunya tuh terpanggil. Kan gitu. tapi Jepang bukan cuma wibu, bisa ike kimochi. Oh. Itu apa tuh? Aduh. Saya untung belum ngomong iya kan. Belum mengiyakan tuh. Tapi hampir ngomong iya kan tapi lo. emang di Jepang itu kan banyak banget industri yang Ya seperti itulah. tanda kutip gini. Biru-biru lah. Biru. Sampai artisnya juga terkenal di sini kan. Waduh. Bikin film. Bikin film. Mie ayam. Jadi seleb. Mie ayam. Mie ayam. Mie ayam. Mie ayam. Sebut saja mie ayam. Mie ayam. Nah balik lagi ke story. Hutan Okigahara ini dulunya adalah tempat pembuangan orang tua. Jadi tuh dulu itu Jepang itu kalau nggak salah Jepang atau di suatu daerah itu sedang mengalami krisis keuangan. Jadi itu buat makan tuh susah. Jadi kalau ada keluarga yang mempunyai orang tua lansia itu sengaja dibuang ke hutan itu, Waduh. ditinggalkan sendiri. Anak durhaka semua berarti Kejam, istrinya ya. kejam. Ya tapi iya benar juga sih. Cuma iya benar ya durhaka sih. Durhaka lah. Bener Di sih. situ kalau ada malai kundang Pak, udah banyak ibu-ibu yang jadi batu. Jadi di situ. batu. Itu udah pada batu tuh orang-orang itu tuh. Anak-anak muda udah banyak jadi batu di situ Pak. Nah ya benar. Iya kan? Itu orang tua dibuangin. Berarti udah banyak nih yang jadi batu di sono. Nah, abis itu sengaja ditinggalin tuh biar mati perlahan. Jadi kan di dalam situ kan, nih for your information, di dalam hutan Okigahara itu beda dengan hutan-hutan pada umumnya. Jadi hutan itu tuh bener-bener sunyi banget dan gak ada hewan buas. Oh, nggak ada suara burung-burung gitu. Gak Itu nggak ada. Bahkan kalau lo masuk ke hutan Okigahara nih, kalau mendengar suara-suara burung, suara-suara alam itu jadi malah kayak heran. Oh, lu malah aneh kalau ngeliat Iya, suara malah hewan aneh. hutan ya. Betul. Malah aneh kayak biasanya harusnya mendengar suara seperti itu tapi malah aneh. Oh, iya Nah, emang udah aneh sih hutan betul. udah aneh tuh. Nah, habis itu karena di dulunya itu adalah tempat pembuangan orang tua, jadi kan banyak orang tua yang akhirnya meninggal di sana. Sampai akhirnya ada momen di mana arwah-arwah orang tua di sana dendam. Waduh. Gara-gara dibuang sama orang-orang yang durhaka itu. Betul. Benar-benar. Mereka dendam sampai akhirnya banyak turis-turis yang datang tuh sebenarnya awalnya tuh cuma buat wisata. Cuma karena arwah-arwah dendam ini ngumpul di hutan Okigahara membuat bisikan-bisikan untuk bunuh diri. Oh, jadi tuh orang-orang di situ yang sekarang itu yang bunuh diri tuh gara-gara bisikan-bisikan dari arwah-arwah bekas orang tuanya itu. Legenda-legenda di Jepang Oh. seperti itu. Kenapa orang-orang itu pada bunuh diri kan soalnya yang bisikin orang tua Pak. Oh iya. Nurut aja makanya. Nurut ya, Nurut, aja. nurut. Nurut ya, Nurut bertakut aja, durhaka nurut. balik lagi Durhaka, benar. mungkin. Nah, sampai akhirnya di tahun 1950 sampai kisaran tahun 2014 2015 sudah terdapat 500 kasus bunuh diri. Waduh. Itu hitungannya banyak juga sih cuy kalau hitungan bunuh diri tuh. Banyak Pak, itu kalau digantungin bisa banyak pokoknya. Iya benar. Iya. Dan juga parahnya di sana tuh bunuh diri sih macam-macam, ada yang gantung diri, ada yang minum racun, ada juga yang ngebelek tadi segala Waduh. macamnya. Dan yang parahnya, jadi kan kalau di sana tuh saking lebatnya hutan itu, kalau lo bunuh diri di sana tuh jasad tuh susah ditemukan. Sampai ada beberapa sekelompok orang yang kalau ke sana tuh cuma buat ngejarah barang-barang korban yang bunuh diri. Wah, dijadiin Ya mata harta pencarian rampokan, juga, jadi harta mata rampokan pencarian, benar. mata pencarian. Benar-benar. Dan kalau nggak salah tuh datanya itu sekitar 100 orang setiap tahunnya. Cuma semenjak di tahun 2014 ke atas udah mulai di stop nih. Udah mulai di stop karena takutnya mengakibatkan korbannya tambah banyak gitu kalau terlalu diekspos. Iya, iya, iya. Sampai sekarang sih, oh ini juga sempat ada YouTuber tau gak sih lu? Paul Logan. Oh yang gua tahu Logan. kayaknya yang nemuin mayat ya. Nah, di YouTube-nya. Iya, itu gua tuh gua di pernah- hutan oh, Okigahara. Iya. Jadi tuh dia karena terkenal hutan Okigahara nih, dia ada salah satu YouTuber gua lupa dia di daerah mana, dia datang ke hutan Okigahara dan nemu korban yang baru banget bunuh diri. Iya. Oh, masih bener, baru. Bener. Dan Gua pernah dibikin lihat. vlog, Bre. Bener. Itu kan yang sempet YouTube-nya Di band kan ya? Iya. Jadi Ah. itu dia malah cengengesan di belakangnya ada korban bunuh diri, gantung diri kalau nggak salah dia cengengesan. Ih, gua ngeribet kesambet kalau begitu mah. Gila gak sih? Gila itu dia udah gila. Gak menghargai yang bunuh betul, diri, Pak. betul. Kalau kayak gitu seenggaknya menghargai lah. Jangan di-vlog-vlog. Betul, dan sampai akhirnya ya seperti biasa lah udah bikin kesalahan klarifikasi. Iya, ya kan yang udah gitu, Iya, yang udah macamnya, gitu. ya udah Iya, gitu. yang
Nah, gitu. kalau Siklus kehidupan ya. siklus kehidupan. Dan juga di hutan Aokigahara ini terkenal ada salah satu roh yang bernama roh Yurei. Yure. Yurei ini adalah roh yang ibaratnya itu menunggu hutan Aokigahara ini dari dulu. Oh, abang-abangan. Abang-abangan. Iya. Emang abang-abangan. asal tuh dia roh ya roh abang-abangan bener. Iya. Roh abang-abangan ada tempat di situ udah saking lamanya. Roh abang-abangan bener. Yang paling ditakuti di sono Iya, ya. benar-benar. Akamsinya tuh. Nah juga banyak legenda-legenda yang ngomong roh Yurei ini juga menghasut juga orang-orang untuk bunuh diri. Oh berarti nggak menutup kemungkinan yang bisikin orang-orang datang Betul. berkemah itu adalah roh Yurei ini ya buat iya, bunuh diri. bisa jadi untuk roh Yurei sendiri itu juga. Seperti itu aja sih dari hutan Aokigahara sih. Kalau gue misalnya terlalu mengekspos takutnya nanti Pada datang lagi. roh Yurei kesokin lagi kan. Oke. Bahaya Aduh, juga ngeri, nih. ngeri. Waduh, tempat saya jadi rame pak gitu. Iya nih gara-gara Oh, sokap tempat saya nih. jadi rame. Saya jadi laku pak gitu. Rohnya Gimana komplain nih? ya. Iya. Tapi walaupun balik lagi sedikit sih, walaupun kepolisian Jepang sudah naruh-naruhin pelang tuh, jadi itu di beberapa sudut hutan Aokigahara itu dikasih pelang gitu biar buat renungan lah, jangan bunuh diri. Oh sampai ada. Oh. Jadi biar orang datang ke sono tuh yang tadinya mau bunuh diri tersentuh gitu. tersentuh gitu Gak ya. jadi deh kayaknya gua gitu. Wah, Ya, mungkin di saking sono- itunya apa ya dibikin pelang gitu ya saking tingkat Bener-bener bunuh diri banyak, di situ bener-bener ya. banyak Nah game. mungkin kita seharusnya tuh belajar dari situ pak. Belajar Itu gimana? Maksudnya kayak kita ini ngeliat bungkus rokok sekarang kan udah ada tempelan Oh tuh. iya, Bibir betul. orang-orang tetep aja ngerokok. Tetep aja ngerokok Nah, ya. gimana caranya supaya tempelan yang dipakai orang Jepang ini berlaku sama kita? Betul sih. Jadi betul. banyak orang Lawannya yang rokok sih. Asam coy. ya Anda harus bisa pak. Benar. Saya walaupun perokok juga walaupun sekarang kan udah mulai mengurangi. Mengurangi. Demi masa Bagus. depan yang sangat indah. Bagus. Padahal Seorang gadis. Selanjutnya dari Jawa nih. Tadi udah selesai hutan ini ya, Aokigahara. sama abang. Oh gua. Iya. Oke. Ada apa oke. Gam? Di tempat. Nah, setelah tadi gue membawakan tempat di hutan Aokigahara di Jepang dengan banyak kasusnya bunuh diri setiap tahunnya itu sekitar 100 kasus bunuh diri yang Banyak terjadi di banget. hutan Aokigahara. Nah kali ini kita bakal menyeberang ke negara lainnya nih yang akan dibawain oleh Agam. Silakan Gam. Oke, berarti ini sate gua nih. Saatnya lau. Saatnya Saatnya lau. lau Saatnya bersinar. dulu bersinar. Oke. Sikat, bro. Sikat bro. Oke, gua nih mau Sikat, bro. Biar kampret. semangat aja. Biar semangat. Biar semangat. Gimana Oke. gimana? Sikat. Takis bro, gimana bro? Takis bro. Oke, sikat enggak udah. Cukup. Oke, ya berarti gua di sini mau nyeritain salah satu pulau yang mungkin penonton dan pendengar tuh udah pernah dengar kaliannya sih. Kayak lenong ya penonton. Iya, kayak udah pernah dengar juga. Apa tuh? lanjut. Iya, nama pulaunya ini tuh terkenalnya tuh dengan ada ratusan boneka yang menghuni pulau tersebut. Ratusan boneka yang ada di Ratusan. pulau tersebut. Hmm. Oke. Jadi Masih belum terlalu masih- horor lah. iya, masih- Masih intro kali ya. iya. masih intro Jadi ya. pulau itu emang terkenal tuh kalau di Indonesia kali ya, itu terkenal tuh dengan sebutan Pulau Boneka. Pulau Boneka. Kalau di orang-orang luar tuh terkenal dengan nama The Island of the Doll. Island of the Doll. Island of the Doll. Itu buat dijadiin nama car keren juga. Nama car, Buat oke. nama car keren. Cara apa nih? Car game-game lah biasanya Oh, buat oke, para oke, gamers. oke. Mungkin yang kebingungan nyari solusi nama car. Nah, itu bisa. Terus gimana? Ada apa Nah, di dari- pulau boneka? Terus di warga lokalnya itu sendiri, nama pulau tersebut itu terkenal dengan nama La Isla de las Monescas. La Islas de las Monicas. Waduh. Monica waduh. siapa sih? Monica siapa itu, Pak? Susah, soalnya pronounce susah. Monekas. Monekas. Oke. Ada di negara mana itu kan? Nah, jadi pulau ini itu tepatnya itu ada di tengah danau Tesuilo di kanal Xochimilco di negara Meksiko. Ini gue harus baca soalnya namanya susah banget. Meksiko ya. Di negara Meksiko. Nama-namanya sih udah emang Udah. Meksiko banget sih. Meksiko banget. Soalnya Agam juga sebenarnya kayaknya Meksiko banget sih. menurut Apa gua. tuh dia? Soalnya dia kan Melaka. Oh, iya. Tinggalnya di Melaka. Abadai. Melaka, Jakarta Timur. Waduh. Pasti para penikmat yang malam yang domisili di Jakarta Timur kayaknya udah gak asing lagi. udah dengan- gak asing lagi sama Apalagi dengan Bridge of Love. Bridge Ya, of Love. tolong jembatan cinta. Melaka. keren Biar keren, Bridge bro. of Love. Itu salah satu tempat destinasi yang favorit ya Favorit, di daerah karena Melaka. jajan- Favorit apa? Jajanannya juga murah-murah. Jajanan murah-murah. Ada apa? Ada jalan tol doang. Kacang rebus. Kacang rebus. Ya sama pemandangan-pemandangan Tolong. motor berjejeran lah. Betul. Bagai Oke, gue lanjut ya.
pulau ini tuh yang ngehuni tuh ada satu orang. Jadi awal mula ada satu orang pria. Oke. Dia tuh menghuni pulau ini dan dia tuh ngehiasin pulau ini dengan ratusan boneka tersebut. Oke. Gimana ceritanya nih pria nih bisa apa? Menghuni pulau itu ya kan. Nah, jadi pada awalnya pria ini yang bernama Don Julian. Don Julian nama Don prianya Julian, itu Don Meksiko Julian. banget, Meksiko Iya, banget. ada Mafia, Don-donnya. Don Julian dia Don siapa? Don Abrilian. Don Abriliansyah, mantap banget. Ada Islami. Ada Islaminya. Ini Meksiko Islami berarti. Meksiko Arabik. Meksiko Arabik benar Terus ya. terus Don Cijau. Siapa? Don Siapa tadi yang bilang? Kayak itu One Piece. Oke. Don Jonas gimana? Oke, jadi Don Julian ini pada awal mulanya dia tuh nemuin mayat gadis muda. Gadis lah, masih gadis. Oh, saat si Don ini berkunjung ke sana menemukan mayat. Oke. Iya, jadi pada awalnya Don ini pas ke sana itu menemukan mayat gadis dan ya mayat gadis itu kayak dia urusin di situ ya kan. Diurusin maksudnya? Ya kayak dimakamin gitu ya kan, kayak dimakamin oke. gitu, kayak diurusin di situ. Nah, setelah itu, setelah selesai dari situ ternyata tuh dia tuh diikutin sama apa? Arwah. Iya, bisa dibilang kayak gitu, kayak diikutin sama arwah gadis gadis ya, ini, ya gadis gadis ya. ini. Nah, jadi awalnya itu Don Julian itu tuh dia tuh kayak punya bisa dibilang apa pertanian kali ya kalau bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi tuh petani ya lah gitu ada ya. lahan panen lah kasarnya gitu ya kan. Nah, Jobnya farmer berarti ya. farmer mungkin, farmer. Carry itu dia. Farming mulu Farming. kerjaannya. Nah, tadi suara gue gak enak banget anjing. Gak apa-apa. Nggak Oke, apa-apa. Sekali-kali ada yang nikmatin. Iya, ada yang Apa sih mau nikmatin? Terus. Oke, jadi saking gara-gara Don Julian ini diikutin ya kan, Oke, diikutin sama si gadis kecil ini. Hmm. Don Julian itu tuh dianggap gila sama keluarga, bahkan tetangga-tetangganya itu juga dianggap gila nih Don Kenapa Julian tuh ini tuh. alasannya kenapa Iya tuh sih, dianggap tapi gila? sorry gue potong. Kadang emang kalau ada orang yang di Indonesia pun banyak kok contoh-contoh kasus seperti ini yang maksudnya perilakunya beda segala macam dan ternyata pas ditelaah ada yang ngikutin gitu. Bagi orang awam yang ngeliat sih kayak Dia orang gila. Gak waras gitu Iya, sih. dia gila, tapi bagi orang mungkin yang ngerasa Betul. ya, punya skill tambahan lah ya kan. Zigo gitu lah. Iya, Kayak Ziko ya. Iya, pasti dia paham sih. Iya. Berarti Ziko gila ya? Enggak tuh. Kan Dia punya ada- kemampuan lebih. Ada bilang kayak gitu. Itu teman kita sendiri, Pak. Jadi pas tadi gue sampai mana sih gue ceritanya gue lupa dah. Jadi Kenapa disingkir oleh kenapa tuh? Dia disebut gila tuh kenapa? Oh iya, ya? dia tuh Sebabnya? disebut gila gara-gara dia kan diikutin sama itu apa gadis kecil itu, dan kelakuan dia tuh bikin orang tuh nganggap dia tuh gila. Kelakuannya itu adalah dia tuh sering ngumpulin boneka-boneka, mau itu jelek, mau itu bagus, mau itu kayak gimana, mau Barbie, mau apaan pun. Dari Kan, mancanegara tuh boneka. ya enggak, dia tuh kayak beli gitu sih, kayak Oh, beli, beli. kayak beli. Jadi kan dia kan ada hasil panen. Jadi itu dia tuh rela ngeluarin hasil panennya itu dijual dan dapat uangnya dan dibeliin buat boneka-boneka untuk ngisi pulau tersebut. Dan gak ngasih keluarganya. Gak tahu sih kalau itu mungkin Ya, pasti disisihin kali. disisihin lah, Pak. Gua nggak tahu. Enggak, Nah, maksudnya gue pengen nanya dah. Sebelumnya dia tidak seperti itu ya. Jadi pas dia ke pulau, iya, menemukan iya. mayat tersebut dibisikin baru dia mulai iya. ngumpulin boneka. Oke. Dan BTW nih sorry, dia ini si Don Julian ini, dia itu udah ninggalin keluarganya buat tinggal sendirian di pulau tersebut. Wah, itu kalau itu sih emang udah gila ya. Itu udah Kalau itu iya, udah- bisa dibilang lah. Alik tuh orang ninggalin keluarga Jadi demi itu dia bener-bener ini. kayak bikin apa namanya tuh kalau yang bangunan itu Bedeng. bedeng ya kan, bedeng kayak Cideng. bikin kayak bikin bedeng gitu Bedeng, buat bedeng. tempat tinggal dia, dan itu bedengnya pun juga dihiasin sama boneka-boneka dan di pohon-pohon tuh digantung-gantungin boneka-bonekanya kayak gitu. Jadi ya maksudnya ya apalagi kan udah kena cuaca buruk, angin Betul, hujan betul, segala macam, pasti kan tampilan bonekanya itu serem Jadi ya kan. horor, Jadi jadi rusak horor. lah, Iya jadi kan? rusak. Ya, bener. nah itu sih yang bikin horor tuh itu. Dan dari cerita warga lokal juga si Don Julian itu tuh dia begitu emang ya karena sakit, soalnya apa namanya, dia sampai rela ninggalin keluarganya, Iya, iyalah bener. ya kan, Iyalah. sampai sakit segala Oh, macam. Nah jadi tuh dia ngurusin segala macam gitu-gitu tuh. Nah tapi untuk wisata untuk zaman sekarang ya, itu Oke. kita bisa sebut wisata horor kali ya. Oke, Iya, iya kan, bener. wisata horor banyak sesuai orang- tema kita ya. Apa? Sesuai tema kita wisata Iya horor. benar. Nah banyak orang yang kayak mau berkunjung ke Tempat tersebut. tempatnya si Don Julian Ah. itu, ke pulau Don Julian itu,
Nah, tapi Don Julian itu tuh juga kalau emang dia gila, dia pasti kayak ngusir atau nggak gimana-gimana Betul, gitu kan. betul. Nah, Tindakannya aneh gitu iya, ya. tapi nih kayak si Don Julian itu menerima mereka dengan ramah. Welcome berarti Welcome orangnya. Don Julian itu Paradoks ya. Welcome. Sok banget, Pak. So, paradoks apa sih? Paradoks apa sih? Paradoks. Paradoks artinya apa sih, Pak? Gitu dah. Obat sakit kepala ya? Itu Paramek. Panadol. Harusnya Panadol. Oke. Gua salah juga dong saya, Pak. Iya kan saya tahunya kan obatnya enggak ngobat saya, Pak. Iya benar. Terus kan Iya, dia menyambut dengan ramah tuh. Iya, jadi tuh orang-orang yang mau berkunjung ke situ ya kan. Nah, itu tuh dia menyambut itu dengan ramah. Tapi Don Julian itu sudah ditemukan tewas pada tahun 2001 di tempat yang sama percis dia menemukan gadis kecil pertamanya itu yang meninggal. Waduh. Dan tidak apa maksudnya nggak tahu nih penyebab kematian Don. Penyebab kematian sih nggak diketahui di situ. Cuma Pokoknya tuh tahu-tahu- mayatnya tuh ditemukan dekat kanal yang di gadis si Don Julian nemuin gadis kecil itu. Kayak gitu. Nah, kabar-kabarnya Don Julian tuh kayak gitu tuh untuk menghormati apa arwah-arwahnya, arwah si gadis kecil Gadis itu ya kecil kan. itu, Makanya kan dia diikutin gitu. Mungkin Hmm. arwah gadis kecilnya itu kayak minta tolong bawain aku boneka dong Pak, kayak gitu ya kan. Makanya dibeliin boneka tuh Oke, banyak bisa sedunia jadi namanya. ya kan, kayak gitu. Tapi bingung juga ya Dil. Biasanya kan kalau di Indo gitu kan kasus-kasus seperti ini biasanya kalau ada mayat yang ditemukan terus dikubur itu malah harusnya kan tidak harusnya berterima kasih lah Berterima gitu kan kasih, dengan kan. dimakamkan mayat tersebut. Tapi kok ini dalam kasusnya si Don ini malah diikuti ya? Ya kalau menurut gue sih seharusnya itu mungkin salah satu perilaku terima kasihnya si Si arwah si bocil itu. perilaku terima kasihnya kepada si Don itu. Mungkin si Donnya yang nggak bisa nangkep kali. Oke, jadi ada misunderstanding Iya, ya. namanya beda alam kan, Pak. Oh iya benar Iya, sih. Pak. Iya ya benar. Kita aja yang satu alam itu kadang-kadang bisa miskomunikasi gitu kan. Miskomunikasi, Pak. Dia ngomong apa kita ngomong apa bisa Iya, apalagi beda sayanya alam. sayang, dianya enggak. Sadis, siapa sih? Bacotnya. Tapi balik lagi ke cerita untuk sekarang berarti Don itu udah meninggal di 2001 dan Iya, pada sekarang tahun tempat itu 2001. dijadikan tempat wisata horor. Nah, tempat wisata. itu tempat si Pulau Don Julian itu pulau boneka itu dijadikan Island of the tempat Dolls. ya tempat wisata bagi orang-orang. Cuman gua nggak tahu sih sekarang yang ngurus siapa. Oh, oke. Gitu. Berarti orang lain boleh keluar masuk lah ya. Iya, sekarang. kayak boleh, gitu. Menarik sih cerita dari Island of the Dolls juga. Sebenarnya banyak juga ya YouTuber lain yang Banyak. pernah membahas ini, cuma Banyak. kita lebih detail sih. Iya, enggak juga sih, Pak. Enggak juga sih, malah kata gua mencoba lebih detail. Ya, karena mungkin temanya masuk kali, Pak. Temanya masuk, Temanya iya. masuk buat malam ini. Betul. Nah, terus ya, Bapak ini milih si itu pulau boneka. Si Don ya, si Don. Si Don. Nung minum korek nung. Ini. Tadi cerita dari Agam berarti kelar berarti ya 2001. Iya. Nah kali ini gue bawain cerita lagi salah satu gedung di daerah Filipina yang terkenal horor.